Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membaca hadis yang menjelaskan bagaimana salat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam. An Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, ma shallaitu khalfa imamin qad akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, saya tidak pernah salat di belakang imam yang salatnya lebih ringkas, yang salatnya lebih sempurna, melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini jamaah, Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lama, dari sejak awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas menceritakan pengalamannya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun lamanya. Kata Anas bin Malik, imam yang salatnya paling ringkas, imam yang salatnya paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini jamaah, saya akan menyampaikan 3 pembahasan. Yang pertama adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Apabila beliau salat menjadi imam, maka beliau salatnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, pertengahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam, maka beliau tidak terlalu lama ketika beliau menjadi imam. Salatnya ringkas dan juga tidak terlalu pendek yang menjadikan seseorang atau yang menjadikan ada hal-hal yang luput di dalam salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam bagi manusia, maka hendaknya dia memperingan salatnya. Kenapa? Fa inna fihi mudha'if was-saqim wa dzul hajah. Karena di dalamnya ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, wa dzul hajah, dan ada orang yang memiliki hajat. Maka ketika menjadi imam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu lama di dalam menjalankan sholatnya. Kita pernah sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya sholat subuh yang beliau baca surat apa? Tiwal mufassal, surat-surat yang lumayan panjang, dari surat An-Naba sampai surat Qaf. Untuk sholat maghrib, kisor mufassal, yaitu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Untuk selain maghrib dan subuh, yang beliau baca adalah Awsat Mufassal, dari surat Ad-Duha sampai surat An-Naba. Ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat subuh lebih panjang dari itu, kadang di sholat maghrib lebih panjang dari itu, kadang di sholat subuh lebih pendek dari itu, namun biasanya yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Untuk sholat subuh dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Milih. Untuk sholat maghrib
dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Untuk selain maghrib dan subuh dari Ad-Duha sampai An-Naba. Ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sendirian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan waktu yang sangat lama. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan pengalaman beliau sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hudzaifah ini ingin nyoba bagaimana sih sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu jamaah, faftatahal Baqarah. Di rakaat pertama yang dibaca oleh Nabi adalah surat apa? Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, la'allahu yarka' fi mi'ah. Mungkin Nabi SAW bakalan rukuk di ayat yang ke-100. Ternyata sampai di ayat 100 lanjut. Kata Hudzaifah, la'allahu yarka' fi mi'atain. Mungkin Nabi SAW bakalan rukuk di ayat ke-200. Ternyata masih lanjut. Kata Hudzaifah dalam hatinya, mungkin Nabi SAW bakalan menyelesaikan di rakaat pertama ini surat Al-Baqarah. Ternyata lanjut ke surat An-Nisa. Setelah selesai An-Nisa, Nabi SAW lanjut ke surat apa? Ali Imran. Jadi satu rakaat yang dibaca oleh Nabi SAW sampai kurang lebih 5 juz. Wa kana yaqra'u mutarassila. Dan Nabi SAW bacanya itu dengan tartil. Jadi tidak cepat banget, tapi dengan tartil. Satu rakaat 5 juz. Kemudian kata Hudzaifah, wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya itu hampir sama dengan berdirinya. Bayangkan jamaah. Jadi yang lama bukan cuma berdirinya, tapi rukuknya juga lama. Wa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi. Iktidalnya hampir sama dengan rukuknya. Sujudnya hampir sama dengan iktidalnya. Jadi yang panjang itu Nabi SAW ketika sholat sendiri, bukan hanya berdirinya, tapi juga rukuknya lama, iktidalnya lama, kemudian sujudnya juga lama. Jadi petunjuk Nabi SAW kalau jadi imam, beliau sholatnya tidak terlalu panjang, namun ketika beliau sholat sendirian, beliau sholatnya sangat apa? Sangat panjang. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu sholat sampai kakinya apa? Bengkak. Ditanya, kenapa wahai Nabi? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakuro. Apakah tidak sepantasnya bagi saya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur, tanda yang jujur menunjukkan bersyukurnya seorang hamba adalah ketika semakin banyak nikmat, semakin banyak pula ibadah yang dia lakukan. Ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apa sih standar dikatakan sholat itu ringkas? Atau kapan seseorang itu dikatakan sholatnya dengan ringkas? Kata para ulama, dobituhu al-iktisar ala adnal kamal. Jadi standar dikatakan sholatnya itu ringkas, seseorang mencukupkan diri dengan sempurna yang paling maksimal. Jadi sempurna yang paling minimal. Jadi yang penting sempurna. Contohnya, tadi ketika membaca tasbih di dalam ruku, membacanya 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dibaca 3 kali ini sempurna. Walaupun ini sempurna yang paling minimal. Ketika sujud pun demikian. Tadi kemudian tetap memerhatikan rukun-rukun sholat, tetap memerhatikan wajib-wajib sholat. Tapi kata Ibnu Taimiyah, tidak juga. Kadang Nabi SAW ketika ruku, bacanya subhana rabbiyal azim itu lebih dari 3 kali. Ada yang lain mengatakan, dikatakan sholat itu ringkas adalah ketika memerhatikan orang yang paling lemah di antara mereka. Jadi kalau seandainya yang paling lemah di antara jamaah itu, kalau seandainya orang yang paling lemah di antara jamaah itu kekuatannya demikian, maka imam memerhatikan orang yang paling lemah di antara mereka. Intinya jamaah ketika menjadi imam, seseorang itu diperintahkan untuk meringkas sholat, namun tetap memerhatikan rukun-rukunnya, tetap memperhatikan apa? Wajib-wajibnya, tetap memperhatikan sunnah-sunnah sholat. Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau memberikan catatan. Beliau mengatakan, wa ma'ahada fa'alal imam mura'atu takhfif al-ma'mur bihi. Bersamaan dengan hal itu, seorang imam harus perhatian dengan ringkasnya sholat yang diperintahkan oleh Nabi SAW.
huwallazi la yusalli ila haddil ikhlal, alladzi la yasilu ila haddil ikhlal bi maqasidis shalah. Namun tetap tidak menjadikan dia tidak perhatian dengan tujuan salat, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Jadi tetap diperhatikan, walaupun diperintahkan untuk meringkas salat, tetap diperhatikan tujuan salat, tumakninahnya, diperhatikan rukun-rukunnya, diperhatikan sunnah-sunnahnya. Au ila sur'atin tasyukku ala man khalfahu min kibarisin. Atau juga jangan terlalu cepat yang menjadikan orang yang sudah tua kesusahan. Jadi kadang kalau terlalu lambat itu enggak baik, terlalu cepat juga enggak baik. Kadang kalau terlalu cepat yang di belakang yang sudah lanjut usia kan mau sujud, mau ruku itu kan butuh waktu. Tapi kalau terlalu cepat akan menyusahkan mereka. Jadi tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu apa? Lambat. Pembahasan yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah di dalam hadis ini ada tambahan di dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, wa in kana la yasma'u buka as-sabi fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuhu. Nabi SAW ketika menjadi imam, Nabi SAW ingin memperpanjang sholatnya. Namun ketika mendengar ada bayi yang menangis, maka Nabi SAW meringkas sholatnya karena takut memberatkan ibunya. Jadi Nabi SAW kadang niatnya awalnya ingin memperpanjang sholat, namun ketika ada bayi yang menangis, maka Nabi SAW mempercepat sholatnya karena takut ibunya apa? Keberatan. Dari hadis ini jamaah, sebagian ulama mengatakan, sebagaimana seseorang dibolehkan memperingkas sholat ketika mendengar ada bayi yang menangis, dibolehkan juga seseorang memperpanjang sholat ketika dia mendengar ada orang yang sedang pengen sholat jamaah. Contohnya, dia sedang ruku. Biasanya dia itu membacanya Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Tapi dia mendengar ada orang yang baru datang, ada suara kaki mau ikut sholat. Maka boleh dia memperbanyak Subhana Rabbiyal Azim sampai orang yang datang itu mendapati sholat jamaah. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, kemudian dia mendengar ada orang yang datang, awalnya dia mungkin pengen sampai ayat ke-10. Namun biar yang datang itu dapat rakaat, dia baca sampai ayat 12 seperti itu jamaah. Jadi sebagaimana memperingkas sholat karena ada bayi yang menangis itu dibolehkan, maka memperpanjang sholat agar jamaah bisa mendapatkan rakaat sholat jamaah tersebut juga dibolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.